warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, dalam video kali ini saya akan mengulas salah satu koleksi naskah saya yang ada di hadapan saya ini ya Sobat Klasik. Naskah ini mengulas mengenai kajian fikih seperti itu, terutama kajian tentang zakat. Nah, ada beberapa kewajiban zakat bagi umat Islam yang dijelaskan oleh naskah ini. Nah, saya akan mengulasnya sebagian dari isi naskah yang ada di hadapan saya. Silakan disimak semuanya bagi para sobat klasik yang tertarik terhadap naskah kuno. Oke, sebelum ke isinya, gambaran umum dari naskah ini merupakan naskah yang tertulis menggunakan aksara Arab dan ada makna gandulnya seperti makna yang terdapat di pesantren ya. Makna terjemahannya itu berbentuk makna gandul yang makna miring seperti itu, atau disebut dengan makna gandul kalau di pesantren. Nah, bentuk aksaranya adalah aksara Arab dan makna gandulnya menggunakan pegon seperti itu. Nah, kemudian naskah ini ketika berbeda pembahasan atau menuju ke pembahasan selanjutnya itu tidak ada tanda khususnya ya Sobat Klasik, sehingga untuk mengetahui bahwa satu pembahasan itu selesai dan beralih ke pembahasan selanjutnya itu ditentukan oleh kecermatan dari pembaca sendiri, karena tidak ada tanda khususnya sebagaimana naskah-naskah kuno yang pernah saya bahas sebelumnya, yang kadang tanda khususnya itu ada tanda titik dan ada bulatan atau ada tanda titik 3, nah yang menunjukkan bahwa akan beralih ke pembahasan yang berbeda seperti itu. Nah, naskah ini tidak, sehingga butuh kecermatan. Itu gambaran umum mengenai naskahnya. Masuk ke isi naskahnya, ada beberapa penjelasan mengenai zakat. Di antaranya zakat perdagangan, zakat harta benda berupa emas, lalu kemudian zakat persawahan, dan juga zakat tanaman atau buah-buahan hasil tanam seperti itu. Nah, beberapa harta kepemilikan yang berupa harta emas dan lain sebagainya tersebut itu dijelaskan dengan detail di naskah ini, berapa zakat yang harus dikeluarkan seperti itu. Nah, silakan disimak Sobat Klasik semuanya. Naskah ini pertama, halaman pertamanya ini sudah sulit untuk dibaca ya Sobat Klasik, karena naskahnya sudah tidak ada sampulnya dan jilidannya sudah mulai protol seperti itu, sehingga saya agak kesulitan ketika membaca bagian awal dari naskahnya. Nah, saya akan menjelaskan dari bagian yang bisa terbaca dengan baik seperti itu. Nah, beberapa bagian yang bisa saya baca, yang pertama mengenai tentang zakat emas ya, tentang zakat emas. Naskah ini menjelaskan tentang nisab dari harta benda yang berupa emas. Nah, ketika para sobat klasik punya harta yang berupa tabungan emas, berupa emas, maka ada kewajiban untuk membayar zakat seperti itu. Nah, gimana kewajibannya? Seperti ini Sobat Klasik yang dijelaskan oleh naskahnya. Naskah ini menjelaskan wanisabul dzahabi isruna misqalan. Nah, bahwa nisabnya dari harta yang berupa emas adalah 20 misqal. 20 misqal itu apa? Misqal itu suatu ukuran yang biasa di Arab ya, seperti itu. Tidak familiar di kita. Kalau biasanya kalau dikurskan dengan dinar, biasanya di beberapa kitab fikih itu penjelasan mengenai misqal itu disamakan dengan kalau berbentuk dinar itu seperti apa. Nah, 2 misqal itu maksudnya wajib dizakatkan
setengah dinar seperti itu, setengah dinar dari harta emas tersebut. Ya. Nah, sedangkan kalau hartanya berbentuk perak, nisab dari perak itu berupa 200 dirham. Nah, ini penjelasan mengenai zakat ini hampir sama di kitab-kitab fikih pada umumnya. Seperti itu. Seperti kitab fikih di Fathul Qorib, lalu di kitab-kitab fikih yang lain hampir sama bahwa nisab emas dan perak adalah ketika 20 miskol itu setengah dinar, atau kalau 200 dirham maka wajib zakatnya 5 dinar seperti itu. Nah, itu sama dengan yang ada di kitab-kitab fikih yang lainnya. Nah, kemudian jika ada kelebihan jumlah nisab dari yang sudah dijelaskan di sini, jika ada kelebihan lebih 20, di atas 20 miskol tadi itu, maka zakatnya yang wajib dizakatkan itu diperkirakan. Akan tetapi naskah ini menekankan perkiraannya itu hukumnya adalah mubah seperti itu, yaitu silahkan boleh dizakatkan, kelebihannya itu boleh juga tidak, dan itu tidak ada hukum timbal baliknya. Tidak ada, jika tidak dikeluarkan zakatnya kelebihannya itu maka berdosa, nggak ada, karena hukumnya adalah mubah seperti itu. Oke, kemudian setelah menjelaskan tentang zakat emas dan perak, naskah ini masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang zakat perdagangan. Nah, mengenai zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini hampir sama juga. Ini kalau saya baca secara keseluruhan, isi dari naskah yang ada di hadapan saya ini itu tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab fikih yang dipelajari di pesantren seperti itu. Mengenai zakat emas, perak, dan perdagangan itu sama sebagaimana yang ada dalam penjelasan kitab-kitab fikih. Oke, kemudian setelah menjelaskan mengenai zakat tadi, masuk ke pembahasan zakat yang lain, yaitu tentang zakat hasil panen tanaman atau buah-buahan. Nah, itu dijelaskan dengan dengan jelas bahwa zakat tanaman atau buah-buahan kalau hasilnya itu sebanyak 5 wasak. Nah, wasak ini suatu hitungan yang ada di Irak ya, 5 wasak atau 600 ritel bahasanya. Itu sangat jelas, 6 wiskon atau 600 ritlun. Nah, ritel itu timbangan yang ada di Irak seperti itu. Nah, kalau hasil tanaman itu zakat yang patut untuk dikeluarkan jumlahnya segitu. Nah, apabila kalau ada kelebihan juga, ada kelebihan hasil panen tanaman tadi itu, maka kelebihannya itu diperkirakan, sama seperti zakat emas tadi itu. Diperkirakan, tidak ada kewajiban secara pasti jumlah dari kelebihan ketika harta atau hasil tanaman atau buah-buahan tersebut. Oke, kemudian setelah menjelaskan beberapa nisab dari zakat, naskah ini memaparkan mengenai syarat bagi orang yang wajib zakat. Nah, kalau di kitab-kitab fikih ini yang agak berbeda ya, mengenai posisi pembahasannya. Kalau dalam kitab-kitab fikih secara umum, syarat wajib pembayar zakat, orang yang mengeluarkan zakat itu biasanya dibahas di depan. Syarat wajibnya dulu, baru nanti nisabnya, lalu beberapa persyaratan lain ketika mengeluarkan zakat tersebut. Nah, akan tetapi naskah ini menjelaskan syarat wajib seorang
muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat itu ada di tengah-tengah setelah menjelaskan beberapa pembahasan mengenai nisab dari zakat seperti itu. Nah, adapun syarat dari seorang muzaki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat, di sini dijelaskan ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu Islam. Nah, yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama Islam karena ini merupakan tuntunan untuk umat Islam seperti itu. Jadi jelas harus Islam, orang yang beragama Islam. Yang kedua, huriyah atau merdeka, orang yang kalau di masa Nabi dulu kan ada orang yang merdeka, ada yang budak. Budak itu kan orang pembantu kayak kalau di masa sekarang mungkin bisa disamakan dengan pembantu rumah tangga, akan tetapi kalau budak ini tidak dibayar seperti itu. Nah, naskah ini memaparkan bahwa yang mempunyai kewajiban berzakat itu umat Islam yang merdeka, bukan seorang budak. Tapi di era sekarang perlu ada pembahasan lanjutan. Yang dimaksud dengan budak kalau dikontekskan di sekarang itu sama dengan orang yang seperti apa. Nah, itu perlu ada penjelasan lanjutan. Syarat berikutnya adalah sudah mencapai haul atau sudah lebih dari 1 tahun, dan juga syarat berikutnya adalah nisab, dan yang terakhir itu milik sendiri. Nah, harta-harta tadi seperti harta hasil panen, perdagangan, dan juga harta emas dan perak itu hartanya adalah simpanan milik pribadi atau orang tertentu tersebut, bukan pinjaman dan sebagainya. Nah, kalau pinjaman itu nggak ada kewajiban berzakat. Kalau itu milik pribadi, murni memang milik orang tersebut, maka ada kewajiban mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul dan nisabnya. Nah, itu beberapa syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat. Oke, kemudian penjelasan berikutnya itu masuk mengenai zakat persawahan. Nah, setelah menjelaskan tentang syarat wajib seorang yang mengeluarkan zakat, naskah ini loncat lagi masuk pembahasan tentang bagaimana jika zakat untuk harta yang berupa hasil panen sawah. Nah, ini sangat kontekstual di Indonesia ya, terutama karena Indonesia banyak sekali persawahan dan banyak orang punya profesi sebagai petani, sehingga perlu diperhatikan ketika mempunyai harta berupa persawahan, dan ketika sudah mulai panen dari hasil sawahnya, nah itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat seperti itu. Nah, syarat untuk zakat persawahan diantaranya adalah tentang pengairannya. Ketika sawah tersebut diairi, ketika menanam dan mengolah sawahnya itu menggunakan pengairan sendiri, pengairan yang dari air hujan atau sungai, itu maka ada kewajiban mengeluarkan zakat 10% seperti itu. Namun apabila pengairannya itu beli, nggak murni dari sungai atau air hujan, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya berupa 5%-nya. Nah, itu sangat penting untuk diperhatikan bagi para petani atau orang-orang yang punya lahan persawahan, bahwa ketika sudah panen itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan bentuk cara pengolahannya. Oke, itu sangat kontekstual ya, masih bisa diaplikasikan di era sekarang mengenai persawahan ini, zakat persawahan seperti itu. Kemudian setelah membahas tentang zakat persawahan, naskah ini menutup pembahasan tentang zakat itu berbicara mengenai zakat fitrah.
zakat fitrah yang dikeluarkan oleh umat Islam ketika mau menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, itu dinamakan dengan zakat fitrah. Nah, naskah ini memaparkan bahwa zakat fitrah itu ada beberapa syaratnya, ada beberapa syarat wajib dari zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam, jelas pasti harus orang Islam. Oke. Yang kedua, masuk waktu menjelang hari raya, malam, di sini bahasanya malam hari raya, yaitu batas maksimal dikeluarkannya zakat fitrah kan malam sebelum masuk ke hari 1 Syawal. Nah, kalau 1 Syawalnya itu besok, nanti misalkan nanti malam jam 1 jam 12 mulai masuk hari 1 Syawal, maka batas maksimalnya adalah ya sebelum masuk jam 12 malam itu, dini hari itu batas maksimal mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu syarat wajib dari zakat fitrah. Syarat wajib yang berikutnya adalah punya kelebihan harta, sehingga orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, naskah ini menekankan bahwa orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu mempunyai kelebihan harta. Nah, ini mengindikasikan bahwa orang yang tidak punya kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhannya ketika batas maksimal itu tiba, yaitu pada malam hari raya itu, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah seperti itu. Akan tetapi kalau ada kelebihan harta, sudah cukup untuk makan, untuk kebutuhan sampai batas maksimal menjelang Idul Fitri, hari raya tersebut, maka ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah seperti itu. Nah, kemudian jumlah yang wajib dikeluarkan dari zakat fitrah atau zakat untuk diri sendiri ya. Zakat fitrah itu tidak berkaitan dengan zakat hasil panen, zakat tabungan emas, enggak, tapi zakat fitrah kan untuk diri sendiri, kesucian diri sendiri. Itu dikurskan dalam makanan pokok Indonesia, yaitu sekitar 2,5 kg beras. Nah, zakat fitrah biasanya dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok dari daerah tersebut. Nah, di sini dijelaskan yaitu 2,5 kg beras seperti itu. Atau dan juga dipaparkan kalau dalam ruang atau timbangan Arab, timbangan yang memakai timbangan bangsa Irak ya, ritel tadi, maka jumlahnya adalah 5 ritel. Hamsun ritlon, 5 ritel. Nah, 5 ritel kalau dikurskan dalam Indonesia kan 2,5 kg beras. Nah, itu wajib zakat yang harus dikeluarkan ketika menjelang hari raya. Dan pembahasan ini ditutup dengan pengutipan dalil Al-Quran. Nah, kalau biasanya itu dalil Quran ditaruh di depan baru menjelaskan makna dan isinya, lalu implikasi ke hukumnya seperti apa. Nah, kalau naskah ini menjelaskan dalilnya itu di belakang seperti itu. Nah, mengenai zakat ini dalilnya mengutip dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya, namun naskah ini nggak menjelaskan bunyi ayatnya. Nah, saya akan melihat Quran surat At-Taubah ayat 60 dalam mushaf Quran ya. Oke. Nah, ini saya sudah mendapatkan Quran surat At-Taubah ayat 60. Itu memang berbunyi menjelaskan mengenai sedekah untuk para fakir miskin, para fakir, para miskin, para orang yang mencari ilmu. Nah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, ini beberapa orang yang berhak menerima zakat, ada fakir miskin, lalu ada ibnu sabil dan beberapa yang lainnya. Nah, itu pembahasan mengenai zakat ditutup dengan dalil Quran, dan ini berbeda
Sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa penjelasan naskah ini yang berbicara mengenai zakat sebagiannya itu susunannya berbeda dengan kitab-kitab fikih pada umumnya. Seperti itu ya. Nanti saya akan meneruskan pembahasan naskah ini juga. Sudah berbeda pembahasan, masuk ke pembahasan mengenai puasa dan juga haji seperti itu. Oke, simak terus video saya selanjutnya mengenai naskah tentang hukum yang ada dalam agama Islam. Semoga memberikan manfaat dan menjadikan Sobat Klasik tertarik untuk mengumpulkan naskah-naskah kuno dan mengkajinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.